Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya pagi hari ini. Mungkin ada yang nggak masuk hari ini. Ada yang pojok biasanya kok nggak ada juga. Banyak juga yang nggak masuk. Yang pojok maju sekarang. Kelompok semongko. Ya nanti kalau terlambat kasih tahu ya apa saja tugasnya nanti ke depannya. Oke. Sebelum masuk ke materi, ini kita harus tahu dulu bahwasanya kita cukup sekarang mempelajari tentang mengenal pelaku ekonomi dengan bantu AI, yang mana pembahasan kita lebih ke rekayasa prompt untuk kreasi konten. Bagaimana AI membantu kita dalam pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan peran, yaitu siswa mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalian mampu tahu bahwasanya siapa aja pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya tujuan kalian membuat prompt, mampu membantu prompt efektif untuk AI dalam konteks ekonomi. Jadi AI membantu kita nanti ya agar supaya mempermudah, efisien ya dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya outputnya ini menghasilkan konten. Jadi kalian diajarkan untuk membuat konten digital tentang pelaku ekonomi, seperti nanti kita ajarkan membuat poster, video dan lain sebagainya. Selanjutnya tujuan kita menunjukkan kreativitas, penalaran kritis dan komunikasi. Artinya nanti kalau ada yang kurang, nanti dievaluasi kembali apa langkah-langkah selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Ini reaksi satu persatu ya. Lanjut ke pembahasan apa itu pelaku ekonomi. Ya, pelaku ekonomi itu subjek ya. Kalau di kita belajar di pesantren itu fa'il. Ya. Ya dari alias ini Pak siapa? Bagus, Ustaz bagus. Nah, ini ada 4 pilar tentang pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga konsumen. Ya. Rumah tangga konsumen ini meliputi individu dan keluarga yang menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya ada rumah tangga produsen, ya, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya masyarakat luar negeri. Ini sekunder ya. Pelaku ekonomi dari negara lain. Artinya materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang mana kebutuhan, mana keinginan dan lain sebagainya. Selanjutnya pelaku ekonomi yang terakhir pemerintah, regulator dan penyediaan layanan publik. Jadi lewat surat berharga dan lain sebagainya, pajak ya. Sekarang pajak agak tinggi soalnya. Jadi kalian harus sedikit wajib bayar pajak, meskipun ada yang lebih wajib yaitu bayar zakat.
Belum balik Pak. Contoh kasus sehari-hari dari pelaku ekonomi tadi yang sudah Bapak sampaikan. Contoh kasusnya ini ya, Ibu Siti membuat warung kecil, membeli barang dari grosir, menjual ke tetangga, membayar pajak, menerima pesanan online. Jadi yang pelaku yang disebut tadi, pelaku ekonominya siapa? Yang Ibu Siti. Kalau membeli ke barang dari grosir siapa? Pelaku ekonomi termasuk rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga konsumen ya, itu seperti Ibu Siti, dan tempat grosirnya itu produsen karena yang produksi ya. Setelah itu masyarakat luar negeri yang dimaksud konsumen nomor 2 ya. Jadi ke masyarakat. Selanjutnya membayar pajak. Nah, ini baru pemerintah yang menjadi pelaku ekonomi di situ. Ya. Sebelum ada tugas, apakah dari sini kalian paham? Saya rasa cukup paham ya. Ini pertanyaan untuk diskusi. Mungkin ada yang memberikan contoh kasus-kasus keseharian di dalam pondok pesantren ya, seperti kalian masuk ke pondok ya, administrasinya ke siapa dan lain sebagainya, makannya di mana, atau membeli alat tulis, kitab dan lain sebagainya. Jadi kalau di kantin, kalau di pondok kalian membeli daftar ya, baru yang dari pengurus itu menyediakan kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu termasuk pelaku ekonomi juga. Ini pelaku ekonomi bukan berarti dalam kewirausahaan perdagangan saja, tapi bagaimana administrasi bekerja di sini. Paham? Paham tuh? Paham. Filipina. Selanjutnya, bagaimana pelaku ekonomi ini mengikuti zaman di era 5.0 ini ya, menggunakan AI. Jadi AI ini menurut Al-Fakir saya, ini AI ini seperti kalian ini punya khoddam ya, jadi pelayan yang cukup membantu. Artinya apa? Pelayan pasti nggak selamanya benar. Wong kita aja manusia masih banyak kekurangan, apalagi buatan manusia. AI sendiri ini buatan manusia ya. Jadi sebelum menggunakan AI, alangkah baiknya kita harus tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita hasilkan dan suatu outputnya nanti. Kita harus tahu caranya ngasih pertanyaan di AI, atau bisa disebut prompt ya. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya Maktabah Samilah, yang mana di situ sebelum AI tercipta itu ada Maktabah Samilah. Zaman saya dulu belajar itu hukum ini keluar, kitab ini cuma terlalu detail. Ada yang dari Wahabi, Syiah, bukan yang dari mazhab kita itu. Jadi perlu dianalisis data kembali. Itu ya. Tetap kita yang menjadi pelaku dalam final polis, artinya kebijakan terakhir itu dari kita sendiri, bukan ngeplug dari AI. Nah ini salah satu contoh buruk dan baiknya dalam mengenal prompt, instruksi yang kita berikan ke AI.
Nih contoh promo ini. Buat artikel ekonomi. Buatkan artikel ini terlalu global. Jadi lebih spesifik ya. AI membantu kita itu dengan lebih spesifik. Contoh yang baik sebagai expert. Tuliskan artikel singkat tentang perang ilahi ya. Next. Ini prinsip membuat prompt efektif. Yang pertama harus jelas. Ya, gunakan kata-kata spesifik dan mudah dipahami. Biasanya sebelum penjelasan instruksi itu ada dikasih peran ya, biar nalarnya AI itu tinggi sesuai dengan tujuan kita. Yang kedua kontekstual, sesuaikan dengan materi pembelajaran. Terutama dalam ekonomi yang kita pelajari sekarang. Yang nomor 3 terarah. Tentukan bentuk outputnya, teks poster, infografis atau video mungkin ada tambahannya. Mungkin kalian buat video nanti. Selanjutnya kreatif. Dorong hasil yang menarik dan inovatif. Mungkin ada yang kurang ditambahi lagi dan sebagainya. Sudah paham ya? Mungkin mengenai prompt sudah paham. Saya praktekkan ya untuk pembuatan prompt yang baik. Brain memory. Saya rasa tadi sudah cukup untuk contoh yang Bapak jelaskan. Sekarang ada tugas kelompok. Jadi kalian ditugaskan kelompok buat kelompok 3 ya. Jadi yang satu yang membuat ide, yang kedua bagaimana cara mengatur prompt, yang ketiga menganalisis datanya. Jadi 3 ini sudah cukup menurut saya. Kalau 4 terlalu banyak. Jadi buat kelompok 3 ya. Tugas kelompok apa? Yang pertama identifikasi. Bagaimana identifikasi pelaku ekonomi dalam kasus yang diberikan. Ya. Kalian mau buat kasus seperti apa? Kasus di pondok terserah, di luar pondok terserah. Asalkan tidak yang berbasis maksiat. Seperti menjual minuman khamar dan sebagainya. Ya. Lalu buatkan prompt. Ya. Prompt yang efektif yang sesuai dengan prinsip yang dipelajari. Ya. Promptnya sudah saya kirim promptnya di grup ya. Itu kalian tinggal copy paste, yang buka kurung, yang kurungnya kalian ganti sesuai dengan topik kalian yang dibahas ya, yang jadi studi kasusnya gitu. Selanjutnya gunakan AI. Ini ada AI GPT, Canva bisa, atau yang lain ya, bisa DeepSeek, banyak ya AI. Yes. Intinya AI terserah kalian. Kalian pakai Khodam yang mana gitu. Khodam Layan. Selanjutnya, kalau hasilnya sudah keluar, itu saya tunjuk satu perwakilan dari kelompok siapa aja yang selesai duluan, nanti maju presentasi ke depan dan sebagainya. Oke, saya kasih 30 menit ya, cukup ya, cukup memori. Untuk siapa yang pengen maju, mungkin ada kelompok lain yang pengen maju, kelompok pre-memory. Selanjutnya ini ada tambahan sedikit mengenai presentasi yang tadi yang si Fulan sampaikan gitu. Ya. Alangkah baiknya ada tambahan tentang mengenai UMKM lebih explore ya. Ada produksi, ada distribusi dan konsumen.
Jadi boleh yang tadi yang presentasi boleh seperti itu. Cuman alangkah baiknya ada mengaitkan dengan 4 ini ya. Agar supaya kita tidak dibilang kudet ya. Hanya sekedar wilayah pondok pesantren aja tak ikuti yang di luar. Terima kasih kepada si Fulan. Selanjutnya mungkin ada yang lain dari kelompok lain. Sebelum kita refleksi bareng-bareng ya, saya kasih tugas, yang mana tugas ini individu ya. Nanti 3 hari ke depan masih ada pelajaran saya. Nanti kalian kumpulkan ke Gmail yang sudah saya kirim ke grup ya. Baik. Untuk refleksi sekarang, tantangan prom. Apa tantangan dalam membuat prom yang efektif? Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman, anak-anak. Apa tantangan dalam membuat prom yang efektif? Panjang. Harusnya Jelas ya. Alhamdulillah, beri aplaus yang meriah. Membantu saya, membantu yang lain juga yang nggak paham, yang pojok sana yang nggak paham begini ya. Selanjutnya, bagaimana AI membantu memahami konsep ekonomi? Ada yang tahu mungkin? Bagaimana AI membantu memahami konsep ekonomi? Apakah membantu atau tidak sih sebenarnya? Ya, mungkin AI cukup membantu, cuman dari kita sendiri harus dianalisis. Ada etikanya AI ya, yaitu apa risiko jika AI digunakan tanpa memperhatikan etika? Ya, risikonya sangat banyak. Ya, seperti membuat poster agak ngawur. Ya. Itu terlalu. Definisi ngawur gimana, Pak? Definisi ngawur itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Akhlak. Ya. Contohnya apa? Ada yang memberikan contoh mungkin? Contohnya wajahnya manusia tapi badannya ular, itu kurang baik ya. Tidak beretika. Itu salah satu contoh prom yang tidak beretika. Next, selanjutnya kesimpulan pelajaran hari ini. Peran pelaku ekonomi saling berperan penting. Ya, pelaku ekonomi saling berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak lepas daripada pelaku ekonomi. Kalau kita kiriman di pondok itu dari orang tua kan, nggak mungkin kita mondok itu moro-moro punya uang, pasti kiriman dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari kerja dan sebagainya. Itu termasuk pelaku ekonomi juga. Ya. AI selanjutnya, AI sebagai alat bantu membantu belajar ekonomi dengan cara kreatif dan menarik. Perlu digarisbawahi lagi ya, bahwasanya AI ini bukan final policy, artinya kebijakan terakhir. Kebijakan terakhir itu dari kita sendiri. Ya. Selanjutnya, etika dan bertanggung jawab menjadi prioritas utama. Ya, ini harus beretika, betul ya. Ya, saya tunggu unggah karya kalian di platform kelas Google Classroom. Saya ubah ya, biar lebih enak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.